Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabiha dari Lokal 2C PGMI semester 2. Di video ini saya akan menjelaskan materi nasionalisme yang berjudul Penyebab Lunturnya Rasa Nasionalisme oleh dosen penggampu Ibu Nur Haswinda. Pengertian nasionalisme. Jadi, nasionalisme adalah sikap mental atau tingkah laku individu atau masyarakat yang menunjukkan adanya loyalitas dan pengabdian yang tinggi kepada negara dan bangsanya. Landasan nasionalisme menurut Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat Indonesia, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dulu. Bahkan sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara, yang berupa nilai adat istiadat, kebudayaan, dan nilai religius. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersikap terbuka. Hal ini dimaksud yaitu bahwa Pancasila bersifat dinamis, aktual, antisipatif, dan selalu menyesuaikan perkembangan zaman. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar Pancasila itu sendiri, namun mengeksplisitkan wawasannya secara konkret sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam untuk memecahkan masalah-masalah baru dan aktual. Rasa nasionalisme yang dimiliki bangsa Indonesia di era globalisasi. Jika kita membicarakan rasa nasionalisme, tentu saja generasi muda pada zaman dulu dengan zaman sekarang terlihat sangat berbeda. Jika zaman dulu, para pemuda rela berkorban nyawa demi mempertahankan negara Republik Indonesia dari para penjajah, sehingga pada puncaknya pada Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Berbeda dengan zaman sekarang, di zaman modern ini, lama-kelamaan dari hari ke hari, bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, generasi muda bangsa ini mulai memudar, dikikis oleh adanya perkembangan globalisasi. Analisis faktor penyebab menurunnya jiwa nasionalisme generasi muda bangsa di era globalisasi. Ada dua faktor penyebab lunturnya rasa nasionalisme kebangsaan. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam. Yang pertama, pemerintah pada masa reformasi sangat jauh dari harapan para pemuda, sehingga membuat mereka kecewa pada kinerja pemerintah saat ini. Dapat kita lihat dengan banyaknya korupsi, nepotisme, penyalahgunaan oleh para pejabat petinggi negara, sehingga rakyat merasa ini sangat kacau dan merugikan. Dan oleh karena itu, para pemuda semakin muak hingga akhirnya merasa tidak bangga lagi dengan tanah airnya sendiri. Yang kedua, sikap keluarga dan lingkungan sekitar yang tidak mencerminkan rasa nasionalisme. Contohnya, jika ada seorang pemuda yang besar yang lahir di lingkungan yang sangat mencintai negaranya sendiri, tentu saja ia akan tumbuh menjadi generasi muda yang mencintai tanah airnya sendiri. Namun, hal ini juga berlaku sebaliknya. Jika ada seorang pemuda yang lahir tumbuh di lingkungan yang tidak mencintai negara kelahirannya sendiri, tentu saja ia akan tumbuh menjadi generasi muda yang tidak mencintai negaranya sendiri. 3. Demokratisasi yang melewati batas etika dan sopan santun dan maraknya unjuk rasa telah menimbulkan frustasi di kalangan para pemuda dan hilangnya optimisme, sehingga yang ada hanyalah sifat malas, egois, dan emosional. Keempat, tertinggalnya bangsa Indonesia dalam aspek kehidupan dengan negara-negara lain, membuat para pemuda tidak lagi bangga menjadi bangsa Indonesia. Bahkan mereka justru bangga menggunakan produk-produk
keluaran luar negeri dibandingkan produk-produk keluaran dalam negeri. Yang kelima, timbulnya etnosentrisme yang menganggap sukunya lebih baik daripada suku lainnya, membuat para pemuda lebih mengagungkan daerah atau sukunya daripada persatuan bangsa. Mereka menghilangkan semangat persatuan dan berjuang sendiri-sendiri di bawah sukunya. Mereka hanya merasa bangga terhadap daerahnya, namun tidak bangga kepada negaranya. Selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar. Yang pertama, cepatnya arus globalisasi. Hal ini berimbas pada moral generasi muda. Misalnya, mereka lebih memilih kebudayaan dari negara lain dibandingkan dengan kebudayaan mereka sendiri. Contoh kecilnya, zaman sekarang sudah banyak sekali para generasi muda yang menggunakan pakaian yang minim. Tentu saja hal ini bukan termasuk kebudayaan Indonesia. Kebudayaan Indonesia dalam hal pakaian identik dengan sopan dan tertutup. Pakaian yang minim tentu saja tidak mencerminkan kebudayaan negara Indonesia. Dan para pemuda saat ini dikuasai oleh narkoba dan minuman-minuman keras. Sehingga tentu saja hal ini dapat merusak martabat bangsa Indonesia. Jika hal ini terus-menerus terjadi, akan membuat rasa nasionalisme di kalangan para pemuda semakin luntur. Jika para pemuda sudah tidak cinta kepada tanah airnya sendiri, tentu saja hal ini akan menjadi tantangan serius bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, paham liberalisme yang dianut oleh negara-negara barat yang memberikan dampak pada kehidupan Indonesia. Para pemuda meniru paham liberalisme, seperti sikap individualisme yang hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan keadaan sekitar dan sikap acuh tak acuh pada pemerintahan. Paham seperti ini membuat rasa persatuan semakin berkurang, sehingga membuat bangsa ini mudah dihancurkan dan diadu domba oleh bangsa lain. Dan yang ketiga, semakin hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri. Sebab sudah semakin banyak produk luar negeri, baik berupa makanan, pakaian, dan hal teknologi yang memanjiri dunia pasar Indonesia. Made in Indonesia, tentu saja Made in China and Japan ini sudah banyak sekali kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari dibandingkan dengan Made in Indonesia, yaitu produk dalam negeri kita sendiri. Globalisasi dan memudarnya semangat kebangsaan. Keinginan-keinginan untuk melepaskan diri dari kesatuan Republik Indonesia merupakan wacana yang patut kita cermati. Adanya gerakan Aceh Merdeka, Papua Merdeka merupakan salah satu contoh. Semakin hilangnya semangat kebangsaan ditelan oleh eksklusivitas etnis, keinginan untuk merasa lebih baik jika hanya mengolah diri sendiri, dan sebagainya. Kebobrokan tersebut merupakan buah dari pemerintah yang tidak benar dan buah dari adanya globalisasi yang mampu menyebarluaskan informasi ke segenap penjuru tanah air. Sebagai contoh, orang Riau tidak perlu ke Jakarta untuk mengetahui apa saja yang terjadi di Jakarta. Dan orang Jakarta untuk berbicara dengan orang Riau tidak perlu bertemu langsung. Kita bisa menggunakan HP, sudah banyak sekali media dan aplikasi seperti Zoom, Meet, WhatsApp, dan Telegram yang bisa kita gunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang yang jauh. Hal ini adalah kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan karya dari globalisasi. Namun, hal ini juga membuat kita ketergantungan dengan hal tersebut. Adanya keinginan untuk melepaskan diri itu memang hal. Tetapi secara kultur, kita sudah diaduk-adukkan oleh pihak asing selama bertahun-tahun, dan kita terlena oleh suara-suara demokrasi dan hak asasi manusia yang terus mereka gembor-gemborkan. Padahal, banyak yang belum mengetahui apa itu demokrasi di negara kita.
Penyebab yang lain adalah semakin mudahnya interaksi universal antar manusia, antar negara tanpa batas-batas. Di samping itu, kita tidak mau dikatakan sebagai bangsa yang tertinggal di era global yang melanda dunia ini. Interaksi tanpa batas tersebut tidak mustahil mampu memporak-porandakan adat budaya yang menjadi jati diri bangsa yang akan melemahkan paham nasionalisme dan menimbulkan problem terhadap eksistensi negara. Untuk itu, kita harus mengetahui bagaimana cara menyikapi dampak globalisasi. Yang pertama, mencintai produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri adalah sikap yang bisa kita kembangkan untuk menghindari gaya hidup barat yang terlalu berlebihan. Contoh, kita bisa membeli, memakai barang-barang atau misalnya baju adat istiadat sebagai bentuk kecintaan kita terhadap negara kita sendiri. 2. Menyaring budaya asing sesuai dengan paduan norma dan tradisi lokal. Untuk menghadapi globalisasi dan kemajemukan budaya, semua orang harus bisa menyaring kebudayaan orang asing sehingga sesuai dengan kebudayaan lokal. Yang ketiga, memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik. Cinta akan nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan tentu saja akan membantu kita untuk tetap menghormati budaya Indonesia. 4. Meningkatkan daya potensi nasional dengan sumber daya alam dan manusia. Sudah seharusnya negara kita menjadi negara yang mampu memenuhi segala kebutuhannya secara mandiri. 4. Meningkatkan daya potensi nasional dengan sumber daya alam dan manusia yang berlimpah. Sudah seharusnya negara kita menjadi negara yang mampu memenuhi segala kebutuhannya secara mandiri. Tentunya dengan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengelola sumber daya alam yang kita miliki. Bukan lagi bergantung pada pihak asing. Yang kelima, memasukkan kemajuan teknologi dalam pembangunan. Contohnya, dengan menyediakan jaringan informasi yang menghubungkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, BUMN, juga swasta, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing dalam produk dalam negeri kita. Yang keenam, meningkatkan pengembangan usaha mikro Indonesia. Indonesia sendiri memiliki potensi dan kekuatan dalam usaha mikro. Usaha-usaha mikro memiliki beberapa keunggulan, seperti menjadi penyedia barang-barang murah untuk rumah tangga maupun ekspor, efisiensi dan fleksibilitas yang tinggi. Semangat usaha tinggi, profitabilitas yang tinggi, serta kemampuan pengembalian pinjaman yang tinggi. Cara menumbuhkan kembali rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Yang pertama, menumbuhkan semangat nasionalisme yang tinggi. Misal, semangat mencintai produk dan kebudayaan dalam negeri. Kita bisa saja memperkenalkan kebudayaan produk Indonesia ke seluruh dunia. Sekarang sudah era globalisasi, kita bisa saja menyebarluaskan kebudayaan Indonesia kepada orang-orang luar, dan kita bisa memberitahu orang-orang di luar Indonesia bahwa Indonesia memiliki kebudayaan yang unik dan beragam. Yang kedua, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. 4. Selektif terhadap kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. 5. Memperkuat dan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia agar tidak luntur. Dengan begitu, masyarakat dapat bertindak bijaksana dalam menentukan sikap agar jati diri serta kepribadian bangsa tidak luntur karena adanya budaya asing yang masuk ke Indonesia khususnya. Sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.